Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindede Nayar Piananda dan NIM saya 2921546 dan prodi akuntansi, dan dosen pengampu saya Desi Arigawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusutan. Pengertian penyusutan. Syarat-syarat penyusutan dan amortisasi. 1. Berkaitan dengan biaya 3 miliar, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa pengeluaran untuk mendapatkan penagihan dan pemeliharaan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa hanya diperoleh dua metode yang digunakan dalam menentukan nilai penyusutan, yakni metode garis lurus dan metode saldo menurun. Namun khusus untuk harta berwujud berupa bangunan, metode yang diperkenalkan hanyalah metode garis lurus. Waktu dimulainya penyusutan diatur dalam pasal 11 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yakni pada bulan dilakukan pengeluaran. Namun untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan seperti hal sebuah bangsawan, penyusutan dimulai pada bulan selesai pengerjaan harta tersebut. Saat dimulainya penyusutan, salah satu hal yang diperlukan dan diperhatikan dalam menentukan besarnya biaya penyusutan adalah saat dimulainya penyusutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan beberapa peraturan pelaksanaan hingga saat dimulainya penyusutan, dan dijelaskan melalui metode tabel di bawah ini. Berlaku untuk penyusutan secara umum. Saat dimulainya, saat bulan dilakukannya pengeluaran. Dasar hukumnya pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 2008. Nomor 2. Penyusutan asal harta yang masih dapat proses pengerjaannya saat bulan selesai pengerjaan harta tersebut. Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 2008. 3. Penyusutan atas harta berwujud tertentu dengan persetujuan DJP. Saat bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan tagihan dan memelihara penghasilan, atau saat bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Dasar hukumnya ayat 11 Pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 2008. Nomor 4. Penyusutan dalam bidang usaha tertentu saat bulan produksi komersial, yaitu bulan mana penjualan. Dasar hukumnya pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 PMK nomor 126 PMK 011 2012. Tarif dan metode penyusutan. Berdasarkan pasal 11 ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pemerintahan telah menetapkan tarif dan metode untuk menghitung penyusutan yang dapat digambarkan melalui metode di bawah ini. Kelompok harta berwujud. 1. Bukan bangunan. Kelompok 1. Masa manfaatnya 4 tahun. Metode ayat 1 25%, ayat 2 50%. Kelompok 2 8 tahun. Ayat 1 12,5%, ayat 2 25%. Kelompok 3 16 tahun. Ayat 1 6,5, ayat 2 12,5. Kelompok 4 masa manfaat 20 tahun. Ayat 1 5%, ayat 2 10%. Bangunan kedua permanen. Masa manfaat 20 tahun. Ayat 1 5%, ayat 2 0. Tidak permanen. Masa manfaat 10 tahun. Ayat 1 10%, ayat 2 0.
Perhitungan penyusutan setelah didapatkan mengenai tarif serta metode yang berlaku untuk menghitung penyusutan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2009 dan pengaturan terkait berkuat ini dijadikan contoh kasus untuk perhitungan bak penyusunan. 1. Metode garis lurus. PT Sumber Makmur memiliki aset berupa gedung yang menjadi kantor. Gedung kantor ini diperoleh PT Sumber Makmur pada 1 Juli tahun 2000 dengan nilai 10 miliar berdasarkan kelompok harta berwujud pada pasal 2 ayat 6 Undang-Undang PPH. Gedung kantor dapat diklarifikasi sebagai bangunan permanen dan memiliki masa manfaat 20 tahun dengan tarif 5%. Pada metode garis lurus, perlu diingat bahwa metode penyusut dan diperbolehkan untuk bangunan hanya metode garis lurus, seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang PPH. Oleh karena itu, perhitungan penyusutan gedung kantor, misalnya pada tahun 2008 adalah sebagai berikut. 5% dikali 1 miliar sama dengan 50 juta. Dengan demikian, nilai penyusutan gedung kantor yang dicatat oleh PT Sumber Makmur pada tahun pajak 2016 yaitu 50 juta. 2. Metode menurun. PT Santosa Abdi Tes memiliki mesin yang diperoleh dan mulai digunakan pada Januari 2010 dengan harga berbeda sebesar 200 juta dan memiliki masa manfaat 4 tahun. PT Santosa Abdi Tes menggunakan metode saldo menurun. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 11A ayat 2 UU Undang-Undang PPH, mesin ini termasuk ke dalam kelompok 1, dikenakan tarif penyusutan sebesar 50%. Maka perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh PT Santosa Abdi Tes adalah sebagai berikut. Tahun 2010, tarifnya 50%, harga penyusutannya, harga peroleh 100 juta. Nilai sisa buku 100 juta. Tahun 2011, tarifnya 50%, penyusutannya 50 juta, nilai sisa buku 50 juta. Tahun 2012, tarif 50%, 25 juta, nilai sisa buku 25 juta. Tahun 2013 disusutkan sekaligus. Penyusutan 12.500.000, nilai sisa buku 0. Penyusutan dengan tarif khusus. PT Cahaya Mentari membeli sebuah mobil sedan seharga 600 juta pada 3 Juli 2020. Mobil ini kemudian diberikan kepada Bapak Basyar sebagai fasilitas kendaraan dari PT Cahaya Mentari yang menjabat sebagai wali direktur, baik untuk kepentingan terkait perusahaan maupun kepentingan pribadinya. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.